pada hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 1 November 2024, akan kami lakukan press conference yang nanti akan dipimpin oleh yang terhormat Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada, Master of Philosophy. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwasannya Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas segala tindak pidana yang tentunya menjadi perhatian publik maupun dalam rangka untuk menjaga bangsa dan negara di Indonesia. Maka Polri akan terus melakukan penelusuran. Polri juga telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Maka dari itu, Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap tindak pidana yang menjadi perhatian saat ini dan tentu untuk menjaga bangsa dan negara. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Kabar Reskrim, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada, Master of Philosophy, untuk memimpin pengungkapan terkait dengan joint operation pengungkapan jaringan narkoba internasional. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Sukom SK MSI. Yang saya hormati Bapak Kabar Reskrim. Yang saya hormati Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK, Bapak Danang Wihartono, SEMH. Yang saya hormati Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai, Kemenku RI, Bapak Dr. Andes Syarif Hidayat MSc. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, Kejagung RI, Bapak Wahyudi SHMH. Yang saya hormati Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjen Pas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Bapak RWD Supriyatno DCIP SHMH. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak sekalian dalam rangka untuk pelaksanaan press release pada sore hari ini. Yang saya hormati pula Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Suwanarta Pak Gatot Sugeng Wibowo. Yang saya hormati perwakilan dari Country Attaché Drug Enforcement Administration Bapak Mr. Brian Berger, Karopenmas, Pak Posko Presisi Pak Indarto, dan tentunya rekan-rekan media sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, sebelum memulai press release ini, izinkan kami mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 3 rekan kita yang kemarin dari kru TV One dalam kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah. Mudah-mudahan teriring doa kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik buat beliau-beliau yang gugur dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, mohon kita semua mengheningkan cipta sejenak, membacakan bagi yang muslim Al-Fatihah buat beliau bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa kejahatan peredaran narkoba ini sudah menjadi musuh buat seluruh bangsa dunia dan sudah menjadi salah satu transnational organized crime di mana para pelaku ini rata-rata memiliki jaringan internasional untuk memasukkan barang-barangnya dari satu negara ke negara lain termasuk juga ke Indonesia. Perang terhadap penyalahgunaan narkoba ini sudah banyak sekali digaungkan oleh beberapa negara termasuk oleh kita, dan tentu kita tidak boleh berhenti dalam pengungkapan yang ada di depan kita, karena itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Karena narkoba ini selain membahayakan kesehatan, bisa menimbulkan gangguan mental, dan yang paling membahayakan adalah merusak generasi muda. Kita dihadapkan dengan bonus demografi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apabila generasi muda kita ini terpengaruh dengan narkoba, maka akan sangat merugikan kita semua. Oleh karena itu,
kami semua berkomitmen, masuk juga dari BNN, memiliki komitmen yang kuat seluruh jajaran untuk berkolaborasi bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba ini. Dari data global penyalahgunaan narkoba ini mencapai angka yang cukup besar, 296 juta jiwa, mewakili 5,8% dari populasi Indonesia, mencapai 1,3%, 1,73% dari jumlah penduduk. Sekitar 350.000 warga negaranya adalah usia produktif, umur antara 15 sampai 20 tahun. Mereka adalah orang-orang yang rentan dan harus kita lindungi. Bagaimana kita bisa menciptakan environment yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak ini, sehingga nanti memiliki kompetensi ke depan untuk menjadi tulang punggung, untuk menjadi penjuru bagi kemajuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama untuk bisa memberantas narkoba ini dengan sampai ke akar-akarnya. Rekan-rekan sekalian, gaung untuk memberantas narkoba sudah disampaikan. Bahkan Pak Kepala BNN juga sudah menyampaikan, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba. Selanjutnya, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan intelijensi yang baik, bukti-bukti yang kuat, Indonesia bisa segera memitigasi permasalahan narkoba. Narkoba menjadi salah satu concern dari beliau, dari Bapak Presiden kita, di mana masuk dalam salah satu cita-cita, asta cita yang ke-7, yaitu untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Karena itu, beliau juga menekankan pada sasaran prioritas 4 program pemerintah Republik Indonesia, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba. Dan tentu ini kami tidak lanjuti dan sudah menjadi atensi dari Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, bahwa kita harus terus berperang dan menuntaskan masalah penanganan narkoba dari semua lini, baik dari hulu maupun sampai dengan hilir. Pemberantasan harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, tetapi juga melalui sisi mengurangi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi perintah dari Bapak Kapolri dan sudah menjadi atensi atau concern dari Bapak Presiden, selama 2 bulan ini Baris Krim Polri bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan joint operation, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan BNN, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea Cukai, PPATK, dan juga dengan DIE, telah melakukan pengungkapan sebanyak 80 perkara, yang diantaranya merupakan 3 diantaranya merupakan jaringan internasional. Adapun 3 jaringan narkoba yang diungkap tersebut, yang pertama adalah jaringan P, sudah kita ketahui bersama. Memang ini masih menjadi PR kami, karena yang bersangkutan masih ada di negara lain, dan terus kita upayakan bersama dengan Dibu Binter untuk bisa melaksanakan pemulangan, tapi sampai sekarang masih terus dalam upaya kita. Jaringan FP yang beroperasi pada 14 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian jaringan HS yang beroperasi pada 5 provinsi, wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Kemudian jaringan H yang dikendalikan oleh 3 bersaudara, yaitu HDK, BS alias T, dan TM alias AK yang beroperasi di Provinsi Jambi. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini
adalah sebanyak 136 orang tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sabu sebanyak 1,07 ton, tepatnya 1071,56 kg, kemudian ganja 1,12 ton, ekstasi sebanyak 357.731 butir, Happy 5 6.300 butir, ketamin 932,3 gram, kemudian double LL 127.000 butir, kokain 2,5 kg, tembakau sintetis sebanyak 9.064 gram, hasis 25,5 gram, MDMA 4.110 gram, mepetron 8.157 butir, happy water 2.974,9 gram. Kalau kita konversikan dari total barang bukti narkoba yang berhasil diamankan tersebut, dikonversikan dengan berapa banyak kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, bisa dihitung sejumlah 6.261.329 jiwa yang bisa kita selamatkan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PPATK, jaringan perputaran uang dari narkoba ini cukup besar, tapi ini perputaran uang bukan hanya selama 2 bulan, tapi secara keseluruhan mereka melaksanakan operasi. Jaringan FP ini sekitar 56 triliun, jaringan HS 2,1 triliun, dan jaringan H 1,1 triliun selama mereka beroperasi. Dan untuk memberikan efek jerah, seperti yang sering saya sampaikan, upaya kita salah satunya adalah melaksanakan TPPU, melakukan aset tracing dan penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari perdagangan gelap narkoba. Dengan istilah awamnya, ya kita miskinkan para bandar-bandar ini supaya tidak beroperasi lagi. Karena kalaupun mereka ada dalam penjara, tetapi masih memiliki uang, maka mereka masih memiliki potensi untuk melakukan pengendalian peredaran gelap narkoba ini. Total nilai aset yang berhasil disita dari 3 jaringan yang saya sebutkan tadi di atas sejumlah 869,7 miliar rupiah dari aset-aset yang kita sita, jumlahnya 869,7 miliar rupiah. Kemudian terhadap para tersangka tersebut akan diduga melanggar pasal 114 ayat 2, subsidi dari pasal 12 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pasal 3 junto pasal 10, pasal 4 pasal junto pasal 10, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, dan pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terhadap pelaku aktif, ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan kesempatan ini juga kami izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, berkolaborasi bersama-sama, melaksanakan joint operation sehingga pengungkapan 3 jaringan narkoba internasional dapat berjalan dengan baik. Rekan-rekan sekalian, ini menunjukkan apa yang kita sampaikan di depan kita ini, kita menunjukkan bahwa inilah komitmen kita. Kita tidak pandang bulu dan selalu bekerja sama dalam penanganan dan pemberantasan narkoba. Komitmen Polri jelas, dari Pak Kapolri sudah jelas, agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan jika ditemukan oknum yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, maka akan diproses. Jangan ragu, kita juga akan melaksanakan proses hukum terhadap siapapun yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ini. Selanjutnya juga arahan dari Bapak Kapolri terkait dengan upaya ini, kalau penegakan hukumnya nanti juga menjadi target kita adalah adanya kampung-kampung narkoba di beberapa tempat. Ini nanti akan menjadi target dalam upaya pencegahan
tentu berkolaborasi dengan kementerian, lembaga yang lain, termasuk dengan rekan-rekan dari BNN tentunya, untuk mengubah kampung-kampung yang menjadi tempat peredaran gelap narkoba ini menjadi kampung yang bebas narkoba. Kalau di BNN mungkin ada dulu kampung bersinar, kita nanti juga apa, tapi istilah tidak penting, yang penting adalah daerah itu bebas dari narkoba. Sehingga memiliki daya tangkal dan daya cegah kepada terhadap peredaran gelap narkoba. Rekan-rekan, terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ini adalah komitmen dan upaya kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta seluruh stakeholder terkait untuk memerangi dan memberantas peredaran gelap narkoba. Kami himbau kepada masyarakat yang memiliki informasi, silakan untuk diberikan informasi kepada kami, tentu akan kami tidak lanjuti. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolri. Rekan-rekan media, saya kasihkan satu sesi untuk 3 penanya. Silakan untuk disiapkan mic-nya dan ditanyakan pada konteks proses press conference saat ini. Silakan. Sebelah kiri saya ada Pak Taufik. Silakan. Halo. Saya Taufik dari CNN. Mau bertanya, ada ketiga tokoh sih. Yang pertama kan tadi kepada Pak Kabar Eskrim, kan kemarin kan sempat juga ada arahan dari Kapolri melalui Vikon terkait narkoba. Satunya yang tadi disebutkan adalah kampung narkoba itu, dan salah satu arahan yang lainnya kan juga terkait untuk menutup jalur-jalur transaksi narkoba atau peredaran narkoba yang dari internasional, yang dimana kita tahu belakangan ini kan ada 3 bandar besar terkait jaringan internasional. Nah, langkah dari Barreskrim Polri atau khususnya Polri sendiri itu seperti apa untuk menindaklanjuti arahan tersebut? Terus yang kedua untuk mungkin PPATK gitu. Tadi kan disebutkan bahwa nilainya ini kan cukup besar gitu, bahkan sampai puluhan triliun. Nah, maksudnya apakah selain misalkan dari kasus baru diusut transaksinya, apakah PPATK juga memiliki sistem monitoring sendiri untuk mengetahui mana-mana transaksi yang diduga memang terkait jaringan narkoba gitu. Jadi maksudnya mungkin sebelum jaringannya terungkap dulu, tapi sudah bisa terdeteksi dulu dari aliran transaksi dananya. Terus mungkin yang ketiga kepada Kepala BNN gitu. Ini kan kita tahu juga kan tadi kan disebut bahwa ini memang cukup besar dan banyak jumlah jiwa yang terselamatkan. Tapi ya saat ini juga kan masih banyak pengguna narkotika gitu di masyarakat. Nah, sementara penanganan ini seperti apa? Apakah memang sudah mencukupi dari segi misalkan rehabilitasi atau seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Satu dulu ya, karena ada 3 persoalan ditanyakan. Kepada Bapak Kabar Eskrim kami persilakan. Terima kasih Mas Taufik. Memang kepada Bapak Kapolri sudah dengan tegas menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah untuk menutup jalur-jalur masuk, dan yang kedua untuk merubah kampung-kampung narkoba ini menjadi kampung yang bebas narkoba. Tentu ini kita melakukan identifikasi. Ya, pintu-pintunya masuk, sebagian besar kita sudah bisa mengidentifikasi jalur masuk baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Tetapi menutup jalur laut dan jalur darat ini bukan perkara yang mudah. Laut kita luas sekali, panjang sekali. Yang penting kita tahu jalur-jalurnya dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi. Salah satunya adalah bekerja sama, kolaborasi. Kita bekerja sama dengan teman-teman BC. Kita kadang-kadang kita menggunakan kapalnya BC. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari Baharkam yang memiliki polisi perairan dan udara. Dan juga bekerja sama dengan Polda-Polda. Yang pasti kita sudah menyiapkan meminta untuk para direktur narkoba masing-masing, khususnya di Polda-Polda yang memiliki perbatasan dengan laut maupun perbatasan darat dengan negara lain, untuk lebih aktif lagi, lebih giat lagi. Kita tidak mengejar kuantitas sehingga nanti yang dikejar pemakai pun nanti dikejar, tetapi yang kita kejar adalah kualitas. Dan yang kedua, kita kejar adalah jaringannya. Ketika kita bisa mengungkap satu kasus, yang harus kita bongkar, robohkan, runtuhkan adalah jaringannya. Kalau hanya nangkap 1 orang terus diselesaikan, hanya di penjara 1 orang, itu gak akan selesai. Dan yang kita bongkar adalah jaringannya.
termasuk terkait dengan kampung-kampung narkoba, ya kita pasti sudah memiliki gambaran, tetapi nanti secara teknis ini kita kerjakan dalam 100 hari program Polri untuk bisa merubah kampung ini bekerja sama dengan teman-teman dari BNN juga. Pasti akan kita tindak. Terima kasih Mas Taufik. Terus selanjutnya dari PPATK. Pak Kabar Eskrim, Pak Kepala BNN, Bapak Ibu sekalian, terkait proses analisis dan pemeriksaan PPATK dapat saya sampaikan bahwa terdapat 2 metode. Jadi yang pertama adalah reaktif apabila penyidik itu mempunyai kasus dan ingin mendapatkan gambaran lengkap mengenai pola transaksinya, dapat menyampaikan permintaan data ke PPATK. Namun kami juga melakukan analisis dan pemeriksaan secara proaktif. Jadi apabila kami berdasarkan refleks transaksi yang ada di perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya terdapat indikasi tindak pidana narkotika, maka akan kami analisis dan kami sampaikan kepada Polri ataupun BNN. Nah, terkait joint operation, kami mengesampingkan sekat-sekat terkait dengan pola administrasi, sehingga lebih cepat, lebih sistematis dan mengungkap secara menyeluruh jaringan tersebut, sehingga diharapkan perampasan aset dapat maksimal. Hal ini dikarenakan pola perubahan transaksi bandar narkotika ini menggunakan modus-modus yang tersedia di penyedia jasa keuangan yang relatif baru. Misalnya tren baru adalah penggunaan aset kripto. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kabar Eskrim. Mungkin yang pertama saya ingin menambahkan sedikit tentang kampung narkoba. Kalau kita berbicara tentang kampung narkoba ini, kita berbicara tentang permasalahan atau problem sosial yang terjadi di sana. Ini bukan saja tugas Polri, tapi ini tugas seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat yang ada di kampung narkoba itu sendiri. Saya mencoba mengidentifikasi bagaimana problem yang ada di sana, bisa jadi problem kemiskinan, masalah sosial, kemudian masalah ekonomi dan lain-lain. Dan yang paling terpenting yang harus kita baca di sana adalah bagaimana para bandar, para pebisnis haram ini mencengkramkan kakinya di sana dengan menggunakan atau memanfaatkan situasi kondisi ekonomi masyarakat. Akhirnya mereka menjadi tergantung atau bergantung kepada para bandar di sana. Jadi paling tidak ada 3 hubungan yang terjadi antara bandar dan para masyarakat yang ada di sana. Yang pertama adalah patron and client. Patron itu bandarnya, klien itu adalah masyarakat di situ. Apa yang diperintahkan klien, patron, klien yang akan ikut. Kenapa ini terjadi? Karena ada terjadi hubungan yang sebelumnya terjadi, yaitu hubungan simbiosis mutualisme. Saling memberikan keuntungan. Para bandar ini menjual, memberikan menghadirkan semacam solusi bagi masyarakat. Lalu masyarakat itu merasa bahwa ada solusi di sini dari problem-problem masyarakat yang mereka ada. Dan yang ketiga adalah hubungan yang namanya inti dan cangkang. Patron itu menjadi inti, masyarakat itu menjadi cangkang, melindungi. Makanya tidak aneh kalau Polri masuk ke situ, BNN masuk ke situ lalu dikeroyok. Nah, hubungan-hubungan ini sedang bagaimana kita mengurai hubungan-hubungan ini sehingga kita memisahkan masyarakat dengan para patron ini. Bagaimana memisahkannya? Patronnya kita tangkap. Kampung-kampung narkoba yang kita identifikasi, BNN identifikasi itu lebih dari 900 kampung narkoba. Dan kita sedang konsen ke situ, terutama kepada yang kuat sekali cengkramannya, seperti kalau kita lihat di Batam ada namanya Kampung Aceh, di Kalimantan Barat, Kampung Beting, Kampung Puntun dan lain-lain. Nah, kampung-kampung ini yang harus kita pendekatannya dengan berbagai macam pendekatan hukum, kemudian pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan psikologi dan lain-lain. Termasuk bagaimana pendekatan pendidikan, karena anak-anak dalam lingkungan itu pun sudah terkooptasi oleh pengaruh-pengaruh tersebut. Lalu kemudian
masalah rehabilitasi seperti yang ditanyakan tadi. Berbicara tentang rehabilitasi, kita punya dua pendekatan, yaitu pendekatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kita punya, BNN punya 6 sentra rehabilitasi. Itu bisa digunakan dan kita berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan ada 996 IPWL, institusi penerimaan wajib lapor. Nah, problemnya banyak masyarakat yang tidak mau melapor kepada IPWL tersebut. Karena apa? Yang pertama adalah malu. Yang kedua adalah takut kalau dilaporkan akan ditangkap. Ini tolong ditulis dan disampaikan kepada masyarakat bahwa ketika orang melapor atau volunteer melapor, kesadaran melapor, itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak ditangkap, tidak akan diproses hukum. Karena apa? Bagi pendekatan hukum kita hari ini, rezim hukum kita melihat pengguna itu sebagai korban, maka harus dipulihkan. Ada juga pendekatan-pendekatan rehabilitasi yang mana ketika dia ditangkap atau pengguna ditangkap. Nah, ketika pengguna ditangkap ini dengan gramisasi tertentu, itu harus direhabilitasi. Putusan pengadilan harus merehabilitasi dan merujuk kepada pusat-pusat rehabilitasi yang tadi saya sebutkan tadi. Ada 6 pusat rehabilitasi di BNN, ada 996 IPWL, dan itu harus betul-betul digunakan. Termasuk di dalam penjara pun juga, di dalam lapas itu juga ada tempat-tempat rehabilitasi. Dan ke depan dengan Astacita Presiden kita akan mengoptimalkan kembali, menguatkan kembali pusat-pusat rehabilitasi tersebut supaya maksimal dapat menjangkau 3,33 juta warga Indonesia yang pengguna narkoba sesuai dengan apa tadi Pak Kabar Eskrim arahkan tadi, jelaskan tadi. Itu kira-kira seperti itu. Makasih. Terima kasih Jenderal. Silakan teman-teman. Masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oh ada. Oh, sorry, tidak terlihat. Izin Pak, Nirmala dari TVRI Online. Untuk Dir Narkotika dan Zat Adiktif Kejagung, izin bertanya Pak, terkait pemanfaatan aset-aset hasil dari proses peradilan TTPU, apakah ada aset-aset hasil dari TTPU yang telah melalui proses peradilan dan berkekuatan hukum tetap menjadi rampasan negara yang bisa digunakan sebagai pemanfaatan upaya perang terhadap narkoba, seperti lahan atau bangunan yang digunakan untuk panti rehabilitas narkoba, penyalahgunaan narkoba. Contohnya sebuah hotel di Kalimantan Tengah di mana hotel tersebut merupakan hasil dari proses peradilan TTPU terkait narkoba. Dapatkah hotel tersebut dijadikan panti rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba? Dan untuk Dirjen Bea Cukai, saya ingin bertanya terkait upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai untuk memperkuat perbatasan di seluruh wilayah Indonesia yang disinyalir menjadi pintu gerbang masuknya peredaran gelap narkotika sehingga hasilnya maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di Kejaksaan Agung RI. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Izin Jenderal, Pak Kabar Eskrim, Pak KBNN dan Pak Karopena. Menyangkut hasil sitaan TPPU terkait tindak pidana asal narkotika. Betul, Mbak siapa tadi? Mbak Irma, terima kasih. Terkait sita hasil TPPU tindak pidana asal narkotika, itulah ada beberapa aset dan banyak sekarang karena memang teman-teman Bareskrim khususnya Direktorat Narkotika dan juga BNN sekarang sedang menggalakkan TPPU terhadap pelaku-pelaku jaringan narkotika, dan kami yang di ujung di Kejaksaan Agung yang bertugas untuk menyelesaikan
kasus-kasus narkotika tentunya berkomitmen tinggi dan hampir semua terhadap kasus-kasus yang terlibat jaringan provinsi internasional hukumannya maksimal. Silahkan teman-teman. Nah, aset-aset terhadap itu tentunya akan kita sita dan untuk dimanfaatkan untuk negara. Kalau memang nanti ada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan aset yang berasal dari TPPU, khususnya narkotika, setelah perkara tersebut ingkrah dan berproses sesuai aturan, bisa itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan juga sosial, apalagi untuk kepentingan rehab seperti rehabilitasi narkotika dan sebagainya. Itu bisa, Mbak Irma. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Irma. Bagaimana kiat daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di dalam memperkuat perbatasan ya? Pertama yang harus kita sama-sama pahami dulu bahwa perbatasan negara Indonesia dengan negara lain itu adalah sangat-sangat luas ya. Garis pantai sedemikian panjangnya, garis darat perbatasan Kalimantan Barat timur dengan Malaysia pun juga itu terbentang lebih dari 2.000 km. Nah tentunya yang kami lakukan adalah pertama adalah kami melakukan kerjasama bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini dengan kepolisian, dengan BNN, dengan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan juga dengan Tentara Nasional Indonesia, utamanya adalah mereka yang berada di penjaga perbatasan ya, PAMTAS ya, kalau di perbatasan darat. Kalau di laut tentunya dengan teman-teman dari TNI Angkatan Laut. Dan kami juga mempunyai kerjasama dengan mereka yang dituangkan di dalam perjanjian kerjasama PKS ya, dengan instansi-instansi tersebut, termasuk dengan BNN dan juga dengan Bareskrim Polri. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan operasi bersama dengan custom negara tetangga. Kami bekerja bersama dengan Malaysian Custom, melakukan joint force yang dilakukan setiap tahun, dan juga melakukan komunikasi secara aktif untuk bertukar data intelijen tentang kemungkinan adanya penyelundupan, dan juga dengan negara lain, misalkan dengan Thailand dan juga dengan China. Kemudian juga kami mempunyai di seluruh Indonesia. Satu tulang punggung kami dijaga perairan dari masuknya narkotika yang melalui jalur laut. Tetapi pemanfaatan ini pun juga kami kerjasamakan dengan rekan-rekan dari, utamanya dari BNN dan juga dari Mabes Polri. Kemudian juga kami bekerja berdasarkan risk management dan analisis resiko ya. Karena tidak mungkin kami menjaga perbatasan dengan melakukan patroli seperti lalu lalang begitu saja, tetapi kami betul-betul memanfaatkan informasi dan juga data-data yang kami kumpulkan bertahun-tahun mengenai jaringan daripada narkotika ini. Dan juga demikian di bandara kami lakukan hal sama. Kami juga ada interdiction tim di bandara yang terdiri dari penegak hukum yang ada di bandara, dan kami selalu bekerja sama bersama-sama mendiskusikan, dan kami juga melakukan analisis bersama ya dengan mereka, dan juga joint operation bersama, sehingga dengan melakukan kerjasama seperti ini kita bisa lebih baik lagi menutup celah-celah yang ada saat ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan, sudah cukup komprehensif. Kali ini kita foto bersama tersangka, silakan untuk dikeluarkan. Untuk kita ambil foto bersama, kemudian nanti kita ambil foto sesi bersama terkait dengan barang bukti.